Kita mulai dengan cepat. Al-awwal, yang pertama. Ya, tolong nanti para orang tua dituliskan, dicek anak-anaknya saat sekolah. Kita yang belajar nomor 1 ini coba cek kembali, ya. Al-awwal, yang pertama, an yutahhira qalbahu min kulli ghasyin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. An yutahhira qalbahu, hendaknya seorang penuntut ilmu itu memulai dengan menyucikan hatinya. Awas, kalau membersihkan yang luar itu disebut dengan nadhafah. Nadhafa yunadzifu, membersihkan yang luar. Misal, cuci baju ini supaya bersih. Setelah dicuci bersih, hilang kotorannya, maka orang Arab mengatakan thawbuka nadhif, bajumu bersih. Tapi kalau kita ingin membersihkan yang di dalam, yang tidak tampak keluar, ya, tidak tampak keluar, itu katanya terambil dari kata taharah namanya. Jelas? Ada urid an utahhira qalbi, saya ingin membersihkan bagian hatiku, tak nampak keluar. Gak ada orang mengatakan unadzifa qalbi, maka artinya hatinya keluarin dulu, cuci di luar. Ya. Nah, taharah itu membersihkan bagian dalamnya. Wudu, kenapa disifati dengan taharah? Karena wudu itu walaupun membasuh yang di luar, pada hakikatnya membersihkan fungsinya dari dalam. Ya, Anda kalau baca Quran surah kelima Al-Maidah di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, terus sampai ke bawah tentang wudu, itu ujungnya disebutkan liyutahhirakum, untuk memberikan taharah pada dirimu. Jadi wudu yang benar itu bukan sekedar wajahnya dibasuh, tangan sampai siku, kotoran fisiknya keluar, bukan sekedar itu. Kalau Anda baca hadis Muslim, di hadis Muslim Nabi menegaskan, bersamaan dengan Anda membasuh organ tubuh dalam wudu itu, dengan jatuhnya air membawa kotoran fisik, jatuh pula dosa-dosa keburukan yang melekat pada organ tubuh itu. Itulah wudu. Karena itu disebut juga dengan taharah, bima'nal husnu, sesuatu yang baik yang melahirkan ibadah. Jadi ketika membasuh wajah, bukan sekedar wajah yang dibasuh, fungsi yang melekat pada wajah ini berubah menjadi lebih baik, yang kotornya hilang. Di wajah kan ada mata, di wajah ada lisan, di wajah ada hidung. Jadi kalau orang wudunya benar, itu bukan sekedar raf'al hadathi, menghilangkan yang kotor di wajah, bukan, tapi juga raf'adz dzambi wadzunubi, menghilangkan kotoran dosa, noda-noda yang tak tampak di lisan, di mata, di hidung. Jadi kalau orang wudunya benar itu, matanya nggak lihat maksiat lagi, ada cahaya di matanya. Lisannya nggak bicara yang kotor lagi, keluar kotorannya, ya, mengalir dengan kotoran fisiknya. Itu bahasa Nabi. Makanya selesai kita wudu, kita doa kan? Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Tauhid dulu untuk menunjukkan penjagaan iman kita, cara bertauhidnya seperti diajarkan Nabi, wudunya seperti diajarkan Nabi, lalu doa, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku dengan wudu ini minat tawabin, termasuk golongan orang taubat. Anda baru wudu, kenapa doanya taubat? Sampai situ gak? Karena hakikat wudu itu menghilangkan sesuatu yang kotor. Kotor secara fungsi, ini lisan kotor. Maka saat wudu taubat, bukan hanya membuang apa yang ada di mulut, kotoran fisik. Itu kotoran-kotoran non fisik keluar, taubat kita. Makanya ulama sambil mengajarkan, mempraktekkan hadis yang disampaikan Nabi, sambil mengajarkan saat kumur-kumur, ya Allah jadikan lisan ini lisan yang baik, lisan sidqin fil awwalin wal akhirin. Di hati kita sampaikan itu, minta wajahnya wajah yang baik, tangannya mengerjakan yang baik-baik. Kemarin saya sampaikan di Jakarta, kenapa di ayat Quran itu tangan disebutkan sampai ke siku.
Wa aydiyakum ilal marafiq, wa aydiyakum tanganmu sampai siku, ila di situ lidilalati 'ala nihayah, menunjukkan ke ujung, awal ke ujung, basuh dari sini ke sini. Kalau Anda basuh dari sini ke sini pun sah wudunya, tapi dari segi mana afdolnya dari sini ke sini. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa organ tangan yang biasa digunakan oleh manusia dan seringkali berbuat salah dengan organ itu, ini dari sini, sini. Anda bikin status di Instagram kan pakai ini, bukan pakai ini, huh? Ya kan? Nah, sampai ke situ memahaminya. Ya, karena kajian saya disertasi itu yang terakhir itu menganalisis bahasa Al-Quran 30 juz, dari tafsir 30 juz. Dan itu indah sekali. Ya. Nah, semuanya keterkaitan. Jadi begitu selesai kita berwudu, kita bertobat. Makanya orang yang benar wudunya pasti terjaga dari maksiat. Kenapa Nabi selalu mengatakan jaga wudu, jaga wudu, jaga wudu? Intinya dengan wudu yang benar itu menjaga kita dari maksiat. Latihan awalnya nahan batal, ya kan? Ditahan supaya nggak batal. Lama-lama terbiasa. Dan itu ketika dibawa pulang ke akhirat langsung ditandai oleh Allah. Di antara yang dibangkitkan pertama kali kata Nabi dari umatku, dia akan bangkit dengan wajah yang bercahaya, ghurral muhajjalin min atharil wudu, dari bekas wudunya. Para ulama memaknai dua, bekas wudu yang pertama rajin wudu. Makna yang kedua, dari rajin itu terjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Nah, perbuatan yang menghindari dari maksiat ini, tangan tidak bermaksiat, mulut tidak bermaksiat, telinga tidak bermaksiat, itulah yang menjadikan organ tubuh bercahaya di hari kiamat. Bukan karena airnya. Jadi itulah taharah. Penuntut ilmu saat akan mulai datang ke majlis ilmu, maka para ulama menyimpulkan dari keterangan Nabi, nanti ada hadisnya. Yang pertama dilakukan adalah an yutahhira qalbahu, membersihkan, menyucikan keadaan hatinya sebelum dia menerima ilmu. Ya, saya ambil beberapa referensi. Yang pertama saya ambil nasihat Imam Waqi dulu kepada Imam Asy-Syafi'i, dari kalangan salaf yang terdahulu, tersambung nanti ke tabi'in, ke sahabat dan seterusnya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, syakautu waqi'an an su'i hifzi. Saya pernah konsultasi kepada Imam Waqi guruku tentang kurang bagusnya hafalanku. Kira-kira kalau Imam Syafi'i kurang bagus hafalannya sebagaimana ya? Mungkin titik beda sedikit dengan koma mungkin ya? Ya. Itu disebut masih kurang bagus. Karena di ilmu hadis itu kan Imam Syafi'i itu ahli hadis juga. Imam dalam fikih, imam juga dalam tafsir, imam dalam hadis. Mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak itu sudah nggak usah ditanya itu. Quran, tafsir, hadis, fikih, usul fikih dan sebagainya. Ya, di ilmu hadis itu kalau ada lupa sedikit aja, nanti turun kualitasnya. Ya, itu nanti tanda yang kedua dari 5 syarat hadis sahih. Mattasala isnaduhu binaqlil adid dhabiti anil adid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Syarat hadis sahih itu 5. Muttasil sanadnya, bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang bersambung itu diteliti lagi. Satu, punya sifat adil enggak? Yang kedua, dhabit enggak? Dhabit itu kuat hafalan sehingga kalau ditanya enggak robah-robah. Ditanya sekarang, 5 menit kemudian, besok, 2 bulan kemudian, jawabannya masih konsisten sama. Beda sedikit saja, turun kualitas dari sahih jadi hasan. Hasan pertama kali diperkenalkan oleh Imam At-Tirmidzi karena perbedaan tingkat hafalan. Kata Imam Asy-Syafi'i, syakautu waqi'an, aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi an su'i hifzi, akan kurang bagusnya hafalanku. Fanasahani an atrukal ma'asi bima ma'na, maka beliau menasihati aku agar berusaha terus meninggalkan maksiat. Maksiat itu kan lawannya taat. Ya. Kalimatnya belum selesai. Faqala, maka beliau berkata, al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal 'asi.
Ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan ditanamkan pada hati-hati yang berisi perbuatan maksiat. Di hadis Muslim, kalau ada orang berbuat maksiat, di hadis Muslim, itu nanti tertanam di hatinya naktah sauda, noda hitam. Kalau terus berbuat maksiat, kumpul, ketutup cawan hatinya. Kan ilmu yang bagus tuh masuknya ke sini, Pak, Bu. Bukan ke sini. Kalau ke sini jadi hafalan. Kalau ke sini jadi amalan. Kalau ke sini Anda hanya akan pandai berdebat. Kalau ke sini Anda akan pandai mencari hikmah untuk mencari kebenaran. Ke sini pembenaran, ke sini kebenaran. Nah, kalau hatinya tertutup seperti ini, alhamdulillah, ini. Jadi mau dimasukkan apa aja susah, balik. Nah, cahaya Allah itu tidak akan sampai ke hati orang-orang yang dipenuhi kotoran maksiat. Jadi ingin memberikan kesan bahwa ilmu itu nanti ada dua. Ilmu yang berkah, ilmu yang tidak berkah. Nah, ilmu yang berkah itulah yang disebut dengan nurun, cahaya. Ya, Allah nurun alan nur, cahaya di atas cahaya. Artinya apa? Pemberi semua sinar segala kebaikan. Jadi kalau orang-orang yang hatinya bersih, hatinya baik, ilmunya sampai ke dalam qalbunya. Nah, tapi kalau hatinya kotor, nurunnya dari bahasa Arab berubah ke bahasa Indonesia. Al ilmu nurun, ilmunya semakin menurun. Kurang nggak sampai. Yang harusnya bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Nah, ini satu ya. An yutahhira qalbahu, membersihkan dulu hatinya.